let me down. Let me down. Halo, perkenalkan, nama saya Ronaldo Purwono. Di sini saya akan membahas soal dari siklus Brayton dan siklus Diesel. Mari kita bahas soal nomor 1, yaitu pada siklus Brayton mempunyai 3 komponen utama, yaitu A. Turbin, busi, dan kompresor. B. Kompresor, ruang bakar, dan turbin. C. Karburator, busi, dan velg. D. Turbin, kompresor, dan karburator. E. Kompresor, ban, dan velg. Jawabannya adalah B, yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin. Siklus Brayton melibatkan 3 komponen utama, yakni kompresor, ruang bakar, dan turbin. Media kerja udara atmosfer masuk melalui sisi inlet kompresor, melewati ruang bakar, dan keluar kembali ke atmosfer setelah melewati turbin. Soal yang kedua, bila udara masuk ke dalam sistem bahan bakar diesel akan mengakibatkan A. Motor susah hidup karena udara menghambat aliran bahan bakar. B. Penggunaan bahan bakar menjadi lebih hemat. C. Penggunaan bahan bakar menjadi lebih boros. D. Penggunaan bahan bakar tidak berpengaruh. E. Motor mudah hidup karena udara ikut mendorong aliran bahan bakar. Jawabannya yaitu A. Motor susah hidup karena udara menghambat aliran bahan bakar. Pembahasan, karena kalau udara masuk ke dalam mesin akan sulit dihidupkan. Kalaupun bisa hidup, RPM akan berkurang dan tenaganya akan sangat terasa turun. Kondisi ini lantaran volume bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar tidak sesuai dengan kebutuhan mesin. Masuknya angin juga membuat tekanan injeksi bahan bakar akan melemah. Soal nomor 3, perbedaan antara siklus diesel dan siklus Brayton adalah A. Penambahan panas dengan tekanan yang tetap. B. Penambahan panas dengan tekanan yang berbeda. C. Penurunan panas dengan tekanan yang berbeda. D. Penurunan panas dengan tekanan yang tetap. E. Panasnya berubah-ubah. Jawabannya adalah A. Pembahasan, mesin Brayton merupakan salah satu mesin kalor yang termasuk dalam siklus daya gas. Hal ini karena fluida bekerja selalu dalam fase gas tanpa adanya perubahan fase. Berbeda dengan mesin diesel yang menggunakan sistem piston silinder, mesin Brayton menggunakan kompresor untuk menaikkan tekanan fluida kerja. Soal keempat, siklus teoritis untuk compression ignition engine disebut juga A. Siklus diesel. B. Siklus Brayton. C. Siklus bensin. D. Siklus 3R. E. Siklus air. Jawabannya adalah A. Pembahasan, siklus diesel adalah siklus teoritis untuk compression ignition engine atau mesin diesel. Soal kelima, siklus mesin pembakaran minyak bolak-balik disebut juga dengan A. Siklus Brayton. B. Siklus air. C. Siklus diesel. D. Siklus bensin. E. Siklus air. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, siklus Brayton adalah siklus mesin pembakaran minyak bolak-balik. Soal ke-6, siklus Brayton biasanya digunakan dalam A. Speaker. B. Power. C. Subwoofer. D. Turbin gas. E. Ban. Jawabannya adalah D. Turbin gas. Pembahasannya, siklus Brayton biasanya digunakan dalam turbin gas, di mana proses kompresi dan ekspansi berlangsung dalam mesin yang berputar. Soal ke-7, siklus diesel pertama kali ditemukan oleh A. Albert Einstein, B. Nicolaus A., C. Rudolf Diesel, D. George Brayton, E. Lionel Messi. Jawabannya adalah C, yaitu Rudolf Diesel. Pembahasan, mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada 23 Februari 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan berbagai macam bahan bakar termasuk debu batu bara. Soal ke-8, siklus Brayton pertama kali ditemukan oleh A. George Brayton, B. Rudolf Diesel, C. Lionel Messi, D. Nicolaus, E. Isaac Newton. Jawabannya adalah A. Pembahasan, siklus Brayton merupakan siklus daya gas yang ditemukan oleh George Brayton pada tahun 1870 untuk mesin pembakaran minyak bolak-balik. Soal ke-9, siklus Brayton ditemukan pada tahun A. 1987, B. 1870, C. 1880, D. 1945, E. 1500. Jawabannya adalah B. Pembahasan, siklus Brayton ditemukan oleh George Brayton pada tahun 1870.
Soal 10, siklus diesel ditemukan pada tahun A 1892, B 1870, C 1850, D 1888, E 1900. Jawabannya adalah A. Pembahasan mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel. Soal ke-11. Contoh dari siklus Brayton adalah A. Mesin turbojet pesawat terbang, B. Mesin jahit, C. Mesin potong rumput, D. Mesin diesel, E. Mesin bensin. Jawabannya adalah A. Pembahasan mesin ini menggunakan media kerja udara atmosfer. Sisi inlet kompresor menghisap udara atmosfer dan udara panas yang telah melewati turbin keluar ke atmosfer lagi. Soal ke-12. Pada zaman dahulu mesin diesel digunakan untuk mengganti mesin. A. Mesin bensin, B. Mesin jahit, C. Mesin uap, D. Mesin potong, E. Mesin HP. Jawabannya adalah mesin C. Pembahasan mesin ini awalnya digunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1910-an, mesin ini mulai digunakan untuk kapal dan kapal selam. Kemudian diikuti lokomotif, truk pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Soal ke-13. Siklus diesel mempunyai 4 langkah, yaitu A. Intake, compression, power, tire. B. Intake, power, heat exchanger, compressor. C. Compression, intake, tire, piston, radiator. D. Intake, compression, power, exhaust. E. Kompresor, radiator, power, tire. Jawabannya adalah D. Pembahasan siklus diesel mempunyai 4 langkah, yaitu intake, compression, power, exhaust. Soal ke-14. Pada siklus diesel terdapat proses saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan udara dihisap dari katup hisap dan katup buang tertutup disebut juga proses A. Proses intake, B. Proses compression, C. Proses power, D. Proses exhaust, E. Proses AC. Jawabannya adalah A. Proses intake. Pembahasan proses intake adalah proses saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan udara dihisap dari katup hisap dan katup buang tertutup. Soal ke-15. Pada siklus diesel setelah proses pembakaran, udara sisa pembakaran dibuang dari katup buang yang disebut juga dengan proses A. Proses intake, B. Proses compression, C. Proses power, D. Proses exhaust, E. Proses AC. Jawabannya adalah D. Pembahasannya yaitu setelah proses pembakaran, udara sisa pembakaran dibuang dari katup buang, yaitu adalah knalpot. Soal ke-16. Siklus diesel bekerja pada rasio kompresi 10. Bekerja pada tekanan awal 75 kPa dan temperatur awalnya 10 derajat Celcius. Sementara temperatur maksimumnya tidak boleh dari 2000 Kelvin. Tentukanlah efisiensi thermal siklus. A. 51,5%, B. 51,6%, C. 52,4%, D. 52,6%, E. 53%. Jawabannya adalah B. Pembahasannya adalah diketahui R atau rasio kompresi sama dengan 10. T1 10 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin sama dengan 283 Kelvin. Tekanan awal 75 kPa, T3 2000 Kelvin. R besar yaitu konsentrasi udaranya 0,287 kPa meter kubik per kilo kali Kelvin. CV atau konsentrasi panas yaitu 0,718 kJ per kilogram kali Kelvin. CP konsentrasi panas spesifik pada tekanan konstan yaitu 1,005 kJ per kilogram kali Kelvin. Dan K kecil atau konsentrasi rasio panas spesifik yaitu 1,4. Ditanya efisiensi thermal siklus. Jawab. Pertama kita harus proses 1, 2 yaitu adalah proses kompresi, yaitu rumusnya T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1 sama dengan R pangkat K-1 sama dengan T2 sama dengan T1 kali R pangkat K-1. T2 283 kali 10 pangkat 1,4 min 1 yaitu hasilnya 710,86 Kelvin. Yang kedua, proses 2 sampai 3 adalah proses panas masuk pada tekanan konstan. Rumusnya P3 kali V3
per T3 sama dengan P2 kali V2 per T2 sama dengan V3 per V2 sama dengan T3 per T2, yaitu T3 nya tadi 2000, T2 nya 710,86 sama dengan 2,813. Proses 3-4 adalah proses ekspansi. Rumusnya T4 per T3 sama dengan V3 per V4 pangkat K-1 sama dengan T4 sama dengan T3 dikali V3 per V4 pangkat K-1. T4 sama dengan T3 dikali V3 nya yaitu tadi 2,813 kali V2 per V1 pangkat K-1 sama dengan T3 kali 2,813 per R pangkat K-1. T3 nya tadi 2000 K Kelvin dikali V3 nya tadi 2,813, V kecilnya itu 10 pangkat 1,4 min 1, hasilnya 1204 Kelvin. Sekarang kita mencari efisiensi thermal siklus. N sama dengan W net per Q in sama dengan Q in min Q out sama per Q in sama dengan 1 min Q out per Q in, di mana Q in CP dikali T3 min T2. CP nya tadi 1,05 kJ per kilogram kali Kelvin dikali T3 nya 2000 min 700, T2 nya 710,86 Kelvin sama dengan 1295 kJ per kilogram, dan Q out nya CV kali T4 min T1. CV nya tadi 0,718 kJ per kilogram Kelvin dikali T4 nya 1204, T1 nya 283 Kelvin, hasilnya 661,278 kJ per kilogram. Jadi N sama dengan 1 min Q out nya tadi 661,278 per Q in nya 1295, yaitu hasilnya 0,5106 sama dengan 51,6%. Soal ke-17. Siklus diesel bekerja pada rasio kompresi 10, bekerja pada tekanan awal 75 kPa dan temperatur awalnya 10 derajat Celcius. Sementara temperatur maksimumnya tidak boleh lebih dari 1000 K. Tentukanlah MEP siklus. Ini diketahuinya sama dengan soal 16 tadi, cuma disuruh tentukan MEP siklus. A 824,51, B 700,21, C 568,90, D 667,00, E 858,91. Jawabannya adalah A 824,51. Pembahasan diketahuinya sama kayak nomor 16 tadi. R10 rasio kompresi, T1 283 Kelvin, tekanan awal 75 kPa, T3 2000 Kelvin, R atau konsentrasi udara 0,287 kPa meter kubik per kilogram kali Kelvin, CV atau konstanta panas spesifik pada volume konstan 0,718 kJ per kilogram per kali Kelvin, CP konstanta panas spesifik pada tekanan konstan 1,05 kJ per kilogram kali Kelvin, dan K kecil konstanta rasio panas spesifik yaitu 1,4. Ditanya MEP siklus. Jadi kita jawab. Jadi ini prosesnya sama dengan yang nomor 19. Kita menentukan proses 1 2 dulu, yaitu proses kompresi. T2 283, T2 sama dengan 283 kali 10 pangkat 1,4 min 1. Hasilnya sama dengan 710,86 Kelvin. Kedua, proses 2 sampai 3, yaitu proses panas masuk ke dalam tekanan konstan. P3 kali V3 per T3 sama dengan P2 kali V2 per T2 sama dengan V3 per V2 sama dengan T3 per T2. T3 nya tadi 2000, T2 nya 710,86 sama dengan 282,813. Yang ketiga, proses 3-4 adalah proses ekspansi. Di sini T4 sama dengan T3 kali
2,813 kali V2 per V1 pangkat K-1 sama dengan T3 kali 2813 per R pangkat K-1. T3 nya tadi 2000 Kelvin dikali 2,813 yaitu V3 nya per rasio kompresinya tadi 10 dikali pangkat 1,4 min 1 sama dengan 1204 Kelvin. Qiin CP kali T3 min T2, CP nya tadi 1,05 kJ per kilogram kali Kelvin dikali T3 nya 2000, T2 nya 710,86 Kelvin sama dengan 1295 kJ per kilogram. Dan Q-out nya CV kali T4 min T1, CV nya tadi 0,18 kJ per kilogram Kelvin dikali T4 nya 1204, T1 nya 283 Kelvin sedangkan 661,278 kJ per kilogram. Sekarang kita mencari MEP siklus. MEP siklus, MEP sama dengan W net per V1 per V2 sama dengan W net V1 dalam kurung 1 min 1 per R. Untuk mencari V1 nya dulu, V1 sama dengan RT1 per P1 yaitu 0,287 kPa kali meter kubik per kilogram Kelvin dikali 283 Kelvin per tekanannya tadi 95 kPa. Hasilnya 0,854 meter kubik per kilogram. Dan W net nya rumusnya Qiin sama dengan Q-out. Qiin nya tadi 1295, Q-out nya 661,278 kJ per kilogram. Hasilnya 633,722 kJ per kilogram. Ya, kita masukkan ke dalam rumus MEP. MEP sama dengan W net per V1 min V2 sama dengan W net per V1 dalam kurung 1 min 1 per R. W net nya 633,722 kJ per kilogram per V1 nya tadi 0,854 meter kubik per kilo dalam kurung 1 min 1 per R nya tadi rasio kompresinya 10 dikali 10 pangkat 3 Nm per 1 kJ dikali 1 kPa per 10 pangkat 3 N per M kuadrat. Hasilnya adalah 824,51 kPa. Soal ke-18. Suatu siklus diesel sedang bekerja pada kondisi tekanan 300 kPa dan temperatur awal 380 derajat Kelvin dan rasio kompresinya 10. Tentukan hasil dari T2 A 900,99, B 954,51, C 808,51, D 960,51, E 800,99. Jawabannya adalah B 954,51. Pembahasannya diketahui P1 tekanan awal yaitu 300 kPa, T1 380 derajat Kelvin, rasio kompresinya 10, koefisien udaranya 0,87 kPa. Ditanya T2, jawab T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1 sama dengan R pangkat K-1 sama dengan T2 sama dengan T1 kali R K-1 yaitu T2 sama dengan T1 380 kan dikali rasio kompresinya 10 pangkat 1,4 min 1 sama dengan 954,51 derajat Kelvin. Soal ke-19. Sebuah siklus diesel sedang bekerja pada kondisi temperatur awal 475 derajat Kelvin dan rasio kompresi 30 dengan tekanan 100 kPa. Tentukan V1 A 1,567, B 2,100, C 1,454, D 2,565, E 1,363. Jawabannya adalah E. Pembahasan diketahui tekanannya P1 100 kPa, temperatur awal T1 475, rasio kompresinya 30, koefisien udaranya 0,87 kPa. Ditanya V1. Jawab V1 sama dengan RT1 per P1 yaitu 0,287 kPa kali meter kubik per kilogram kali Kelvin dikali 475 Kelvin per tekanannya yaitu 100. Jawabannya adalah 1,363 meter kubik per kilogram. Soal ke-20.
Sebuah siklus diesel sedang bekerja pada kondisi temperatur awal 275 Kelvin dan rasio kompresi 5 dengan tekanan 500 kPa. Tentukan nilai V2. A 0,0315, B 0,0111, C 0,0300, D 0,0215, E 0,0415. Jawabannya adalah A. Pembahasan diketahui P1 tekanan awal 500 kPa, T1 275, rasio kompresinya 5, proses udaranya 0,287 kPa. Ditanya V2. Jawab, kita harus mencari V1 dulu, yaitu V1 sama dengan RT1 per P1 0,287 kPa meter kubik per kilogram kali Kelvin dikali 275 Kelvin dikali tekanan per tekanan yaitu 500 kPa. Jawabannya adalah 0,1578 meter kubik per kilogram. Sekarang kita mencari V2. V2 itu rumusnya V2 per V1 sama dengan R. V2 sama dengan V1 per R. V1 nya 0,1578 meter kubik per kilogram per R nya tadi rasio kompresi 5. Jawabannya 0,0315 meter kubik per kilogram. Soal ke-21 yaitu kenapa mesin diesel lebih efisien dan lebih irit BBM daripada mesin bensin? Jelaskan. Jawaban, karena mesin diesel cenderung jauh lebih efisien daripada mesin bensin. Jika dibandingkan pada penggunaan bahan bakar yang sama, mesin diesel memakai bahan bakar 40% lebih sedikit daripada mesin bensin. Soal nomor 22, apa yang dimaksud proses power dalam siklus diesel? Jawaban, proses penyemprotan partikel bahan bakar yang disemprotkan ke bagian yang tekanan dan suhu udara tinggi sehingga terjadi pembakaran. Nomor 23, apa yang dimaksud proses intake dalam siklus diesel? Jawab, saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan udara dihisap dari katup hisap dan katup buang tertutup. Soal nomor 24, menghitung siklus Brayton. Pada pembangkit tenaga gas yang bekerja pada siklus Brayton ideal yang mempunyai perbandingan tekanan Rp sama dengan 20, temperatur gas masuk ke kompresor yaitu 475 Kelvin dan temperatur masuk ke turbin 3000 Kelvin. Dengan menggunakan asumsi udara standar K kecil yang dengan 1,4. Tentukan efisiensi thermal siklus. Jawab, diketahui Rp sama dengan 20, K kecil 1,4, T1 475, T3 3000 K. Ditanya NTH. Jawab, pertama kita mencari proses kompresi adiabatik pada kompresor, yaitu proses 1-2. T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat K-1 per K. T2 sama dengan 475 dikali 20 pangkat 1,4 min 1 per 1,4 sama dengan 1124 Kelvin. Temperatur keluar turbin T4 per T3 sama dengan P4 per P3 pangkat K-1 per K. T4 sama dengan 3000 dikali 1 per 20 pangkat 1,4 min 1 per 1,4 sama dengan 646,51 Kelvin. Sekarang kita mencari efisiensi thermal siklusnya. NT sama dengan 1 min T4 per T4 min T1 per T3 min T2 sama dengan 1 min T4 nya 46,51, T1 nya 475, T3 nya 3000, T2 nya 1124 sama dengan 0,9085 sama dengan 90,85%. Soal nomor 25. Siklus Brayton mempunyai tekanan Rp sama dengan 5, temperatur gas masuk ke kompresor yaitu 873 Kelvin dengan menggunakan asumsi udara standar K sama dengan 1,4. Tentukanlah temperatur keluar kompresor. Jawab, ketahui Rp-nya 5, K kecilnya 1,4, T1-nya 873 Kelvin. Ditanya T2, jawab T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat K-1 per K. T2 sama dengan 873 dikali 5 pangkat 1,4 min 1 per 1,4 sama dengan 1187 Kelvin. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.